Halo, assalamualaikum, apa kabar sana family? Jumpa lagi di kebunku. Hari ini kita akan nyemprot rumput ya. Ini rumput bandel, rumput sakti. Disemprot pakai herbi sistemik, biasanya nggak mempan ya. Pakai herbi kontak juga biasanya nggak mempan juga. Jadi hari ini kita akan coba pakai ini, pakai kombinasi kontak dan sistemik ya. Kita pakai pentakol yang khusus untuk lulangan gitu ya. Pentakol itu bahan aktifnya paraquat dan diuron ya. Kalau sana family tidak mendapatkan pentakol, bisa juga dioplos paraquat dan diuron. Diuron itu apa ya, merek dagangnya bisa DN80 apalagi itu, pokoknya yang bahan aktifnya diuron. Jadi kita jangan terpaku pada merek dagang, yang penting kita tahu komposisinya apa ya. Untuk paraquat juga begitu ya. Yang penting paraquat, bisa paratop, paraquat atau herbatop, terserah lah, pokoknya yang bahan aktifnya paraquat. Untuk komposisinya nanti coba kita hitung dulu. Yang penting ini ya sana family, dalam mengaplikasikan herbisida kita harus perhatikan jenis rumput sasarannya, apa yang akan kita basmi ya. Jadi yang itu yang akan kita pilih bahan aktifnya apa. Jadi harus tepat sasaran, dan jangan lupa harus tepat dosis juga, harus dihitung dosisnya ya. Jangan main tebak-tebak saja, satu tangki pakai satu tutup, dua tutup, jadi takaran yang tidak jelas ya. Harus jelas, harus kita hitung. Jadi jangan sampai dosisnya kurang, nanti malah nggak mempan. Jangan sampai juga lebih, boros kan. Harusnya kita bisa hemat, malah jadi nambah pengeluarannya ya. Misalnya kita mau tembak burung merpati, itu bisa mati dengan senapan angin, tapi kita tembak pakai basoka ya mati juga. Jangankan burungnya, pohonnya juga putus ya, tumbang. Tapi tidak efisien, efektif tapi tidak efisien. Jadi kita kalau bisa harus efektif dan efisien, apalagi di zaman serba mahal begini, kita harus pas. Kita hitung, yuk kita hitung dulu berapa dosis pentakolnya, supaya jangan berlebih dan jangan kurang dosisnya. Ya inilah sana family herbisida yang akan kita gunakan untuk membasmi lulangan kali ini, yaitu herbisida pentakol ya. Ini tadi bahan aktifnya paraquat dichlorida 280 gram per liter dan diuron 200 gram per liter. Coba kita lihat berapa dosis anjurannya ya. Dosisnya 2-4 liter per hektar ya, dalam volume semprot 400-500 liter ya. Coba kita hitung berapa dosis per liternya ya. Oke, yuk kita lihat oret-oretnya. Nah ini tadi sana family dosis anjurannya 2-4 liter per hektar dalam volume semprot 400-500 liter per hektar. Nah ini yang kadang membuat kita bingung berapa dosis per liternya ya. Jika ditulis mungkin 1 mili atau 1 cc per liter, enak kita mencarinya. Kalau yang begini kadang-kadang kita para petani sulit ya menentukan berapa dosisnya. Akhirnya kita pakai 1 tutup, 2 tutup gitu ya. Sebenarnya gampang sih sana family. Untuk yang seperti ini kita cari dulu dosis per liternya berapa. Jadi kita cari 2-4 liter itu kita kecilkan dulu ya, dalam satuan terkecilnya. Ya kita cari dulu dalam satuan terkecilnya. 1 liter itu kan 1000 cc ya. Jika 2-4 liter itu artinya 2000 sampai 4000 cc ya per hektar. Nah
dalam volume semprot 400 sampai 500 mili. 400 sampai 500 liter per hektar. Nah, ini kita bagi, kita cari dosis umumnya dulu, 2000 per 400 ya. Sama dengan berapa? 2000 bagi 400 jadi dapat 5 ya. 5 cc atau 5 mili per liter. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kemudian 5 mili ini kita kalikan dengan tangki semprot kita berapa? Misalnya 15 ya. Misalnya 15 liter tangkinya. Berarti kita dapat 75 mili atau 75 cc per liter, per tangki ya, per tangki. Nah, kemudian untuk yang dosis tingginya 4000 ya, 4000 kita bagi 500 itu dapat 8 cc atau 8 mili ya, atau 8 mili per liternya, per liter. Kemudian kita kalikan, misalnya tangki semprot kita 15 liter, nah dapatlah dia 120 mili per tangki. Nah, inilah dosis yang kita pakai ya. Ini kalau tangki semprot kita 15 mili, kalau 15 liter, kalau 16 liter dikalikan saja 5 kali 16, jadi dapat berapa ya? Dapat 80 itu ya, 80 mili per tangki. Nah, jadi dosis yang kita gunakan rentang ini antara 75 sampai 120 mili per tangki jika tangki semprotnya 15 liter. Terus kapan kita menggunakan ini 75 dan kapan kita menggunakan 120? Itu tergantung dengan tebal tipisnya rumput yang akan kita semprot. Jika rumputnya mungkin agak tipis, kita bisa menggunakan dosis yang rendah. Jika rumputnya agak tinggi, agak tebal, kita menggunakan dosis yang tinggi, yang 120 ini ya. Tapi jika rumputnya sedang-sedang saja, mungkin kita bisa ambil tengah-tengah saja, mungkin 100 bisa 100 mili per tangki 15 ya. Jadi begitu ya sanak family, dalam menggunakan pestisida kita harus menghitung dosis yang dianjurkan, jangan kurang ya. Kalau ini dosis terendah 75, jangan kurang dari 75 dan jangan lebih dari 120. Jadi kalau kurang kemungkinan nanti tidak mempan, kalau lebih ya mubazir ya. Kenapa harus lebih kalau bisa dengan dosis yang sedang-sedang saja. Ini sama juga ya, untuk menghitung gram juga seperti itu. Jika yang disarankan itu misalnya 1 kilo per hektar dalam volume semprot 400 mili ya, kita bagi saja 1 kilo itu berapa. 1 kilo kan 1000 gram. Nah, 1000 bagi 400 itulah didapatkan dosis berapa gram per liter. Jadi begitu ya sanak family, dalam membasmi rumput kita harus memperhatikan sasarannya, apa jenis rumputnya, jadi agar kita tepat memilih jenis herbisida yang akan kita gunakan. Kemudian juga perhatikan dosis anjurannya, agar kita tidak kurang atau berlebih dalam penggunaannya. Satu lagi sanak family, dalam mengaplikasikan herbisidanya nanti jangan lupa juga untuk aman untuk diri sendiri ya, pakai pelindung, pakai sarung tangan dan pakai masker. Sanak family bisa membeli sarung tangan karet yang bisa dipakai berulang, yang bisa untuk membersihkan WC, atau bisa juga membeli yang disposable ya, yang 1 kali pakai, yang sarung tangan medis itu juga tidak terlalu mahal, satu kotaknya paling berapa ya, 50 atau 60 ribu saja, isi 100 pasang. Dan itu jika belum robek, sanak family bisa gunakan berulang kali ya, karena kan kita bukan untuk medis, hanya untuk perlindungan diri sendiri saja. Kalau untuk medis 1 kali pakai selesai, harus dibuang. Kalau untuk kita kan asal tidak bocor bisa kita gunakan lagi. Nah, bagaimana caranya? Setelah digunakan, setelah kering, sanak family kasih tepung tapioka. Nah, itu nanti agar tidak lengket dan bisa kita gunakan kembali ya, sampai robek lah, baru kita ganti dengan yang baru ya. Oke sanak family, yuk kita nyemprot lahan yang akan kita semprot kali ini. Yuk sanak family, kita mulai nyemprot. Berhubung ini alpukatnya masih kecil, jadi kita
pasang plastik dulu biar aman ya, biar tidak terkena apa nanti percikan droplet herbisidanya ya. Ya, jadi kita semprot di sekitarannya aman. Takutnya nanti apa, ada droplet yang terbawa angin, nanti bisa ngefek ya ke ini. Apalagi kalau herbisida yang kita gunakan tuh herbisida sistemik ya, kena sedikit saja nanti bisa ditranslokasikan ke semua jaringan tanaman. Untuk yang kecil bisa nanti bisa mati ya. Jadi setelah begini, kalau bisa yang plastiknya ini plastik yang agak keras ya, mungkin plastik kerupuk atau apa yang agak keras, ini bekas pupuk jadi agak lembut ya. Jadi kita semprot di pinggirnya, nggak perlu khawatir takut terhembus oleh angin ya. Begitu sanak family, kita pindah lagi ke sebelahnya. Mungkin lebih amannya juga sebelumnya piringannya dibersihkan juga sebelumnya ya. Piringan ini dibersihkan juga. Nah, ini sudah kita tutup, tinggal kita semprot ya. Jadi tidak khawatir lagi angin berbalik arah atau bagaimana ya. Oke sanak family, sekian dulu untuk video kali ini. Saya akan melanjutkan untuk nyemprot yang lainnya. Jangan bosan untuk belajar bersama. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.